Kita akan bahas tentang dosa besar merusak hati. Secara umum, merusak yang berhubungan dengan jasad kita, hukumnya haram. Tidak boleh sengaja orang misalnya mengambil silet lalu melukai tubuhnya. Tidak boleh orang sengaja membutakan matanya misalnya. Atau merusak anggota tubuhnya. Tanpa ada udzur syar'i tidak boleh. Apapun alasannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perangkat ini dan meminjamkannya agar kita menggunakan patuh dan mengabdi kepadanya. Bukan untuk kita salah gunakan. Makanya Allah kekalkan dalam Al-Quran. Di antaranya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 29. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Jangan kalian binasakan, jangan kalian bunuh, jangan kalian rusak badan kalian itu. Karena sesungguhnya Allah sangat pengasih kepada kalian. Dalam sebuah hadis yang sahih, pernah ada seorang sahabat sudah tidak tahan dengan penyakitnya lagi dan dia berharap mati. Maka kata Nabi SAW, jangan kamu berharap mati. Kalaupun seseorang di antara kalian benar-benar sudah tidak tahan dengan ujian yang ada padanya, tetap dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup lebih baik bagi aku. Dan binasakanlah aku atau matikan aku kalau memang mati lebih baik bagi aku. Juga Nabi SAW berkata kepada para sahabat dalam riwayat yang sahih pada saat pasukan muslimin tiba di Khaybar. Dan sudah jelas Nabi SAW menjanjikan kita pasti akan menang di Khaybar. Sudah ada turun firman Allah subhanahu wa ta'ala memastikan Khaybar akan takluk dengan 9 benteng yang semuanya diisi dengan kekuatan-kekuatan orang Yahudi pada saat itu. Dan Nabi SAW mengepung puluhan hari di situ. Awal sekali para sahabat tiba di Khaybar dan melihat benteng-benteng Yahudi karena begitu yakinnya mereka dengan janji Allah dan Rasulnya pasti menang, maka mereka bertakbir dengan suara keras, Allahu Akbar, dengan keras sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, kecilkan suara kalian. Karena yang sedang kalian seru, panggil, zat, tidak tuli. Allah dengar, tidak usah teriak-teriak. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Dan jangan kalian berharap bertemu musuh. Maksudnya apa? Kalau bertemu musuh berarti persentase kita luka ataupun mati kan sangat besar. Walaupun targetnya orang perang mati syahid. Tetapi apa kata Nabi SAW? Demi untuk menjaga jiwa, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap musuh mendengar, mereka pergi. Ketakutan. Tapi kalau kalian sudah bertemu, kokohkan kaki-kaki kalian. Berarti dari dalil-dalil ini kita bisa lihat, kita nggak boleh sengaja binasakan diri kita. Tidak boleh ikhwat dan akhwat sekalian, antum sudah tahu ini makanan basi, kalau dimakan bisa sakit, keracunan mati, nggak boleh dimakan. Makanan sudah expire, jelas bisa berbahaya. Udahlah, daripada dibuang saya makan saja, nggak boleh. Bukan masalah makanannya, ya, tapi antum sedang merusak diri antum yang Allah larang. Tidak boleh. Di dalam firman Allah yang lain, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 195, Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan kalian sengaja menjurumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Nggak boleh sengaja. Sudah tahu kalau jalan di situ bisa celaka, nggak boleh kita jalan ke situ. Sudah tahu, nggak boleh. Sudah tahu resikonya besar, oh nggak apa-apa. Tidak, jangan. Nggak boleh sengaja membinasakan diri. Ya. Kata Allah, dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan dan selalulah berbuat baik. Maksudnya buat diri kalian, buat orang lain. Kalian nyaman-nyaman saja. Jangan cari masalah, jangan juga buat masalah bagi orang lain. Wa ahsinu kata Allah. Karena Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Puncak daripada larangan ini, teman-teman sekalian, tentu ini berlaku pada bukan cuma diri kita, pernah kita singgung ya. Tidak boleh antum merusak apapun di muka bumi ini tanpa ada uzur. Gak boleh sengaja seorang muslim berdiri di bawah sebuah pohon, gak ada sebabnya, tiba-tiba saja cabut-cabutin daun pohon itu. Gak boleh. Kenapa antum cabut? Untuk apa? Kalau daun pohon dicabut itu seperti manusia dijewer kupingnya. Untuk apa? Saya pernah lihat ada satu orang pegang kayu, semua pohon dipukul-pukulin sama dia, rusak semua, berantakan.
Jadi kotor. Saya tegur, kenapa? Kenapa dipukul pohon ini? Ini juga makhluknya Allah. Hewan tanpa sebab. Tiba-tiba dipukul, kucing lewat ditendang. Pikirannya dia sudah kucing gak bisa melawan. Allah, Tuhan mereka dan Tuhan kita sama. Allah tetap Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayang bagi para penyayang juga. Dan Allah Syadidul Iqab, berat hukumannya bagi para orang-orang yang jahat. Jadi hati-hati sekali. Jadi kita harus paham masalah ini teman-teman sekalian. Sampai Umar bin Khattab saya pernah ingatkan, saya pernah sampaikan, saya ingatkan lagi. Beliau bahkan pernah satu waktu dikirimi surat oleh Amr bin As yang merupakan gubernur di Mesir. Hanya untuk membuat saluran air saja dari sungai Nil menuju ke pemukiman masyarakat penduduk kota Kairo pada saat itu. Lalu izin saja, hanya buat galian. Lalu Umar menjawab pada saat suratnya Amr bin As datang. Setelah tentu awalnya membuka dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab, saya telah membaca surat Wahai Amr bin As. Lalu kemudian dikatakan, saya hanya khawatir. Jangan sampai nanti kamu pada saat membuat saluran air itu engkau membebankan tanah itu di atas kapasitasnya. Jadi orang mukmin luar biasa. Tanah pun dia gunakan secukupnya. Dia tidak membuat kerusakan, tidak mengganggu, tidak segala macam. Hewan-hewan yang boleh dibunuh. Kan kata Nabi SAW, ada hewan yang boleh dibunuh dalam kondisi di wilayah haram dan di wilayah halal. Di Mekah sama Madinah kan gak boleh sembarangan bunuh hewannya. Ya, bisa berdosa. Tetapi ada 5 jenis hewan kata Nabi SAW bunuh di wilayah haram, di luar wilayah haram. Disebutkanlah tikus, disebutkanlah ular, anjing buas, raja wali dan burung gagak yang ada buru putihnya. Tapi tetap saja kata ulama prosesi pembunuhan dan dalam riwayat lain kita boleh membunuh cecak, riwayat lain juga kita boleh membunuh kalajengking. Bahkan kalau kita baca di bab sholat saja itu, kalau kalajengking yang lagi lewat, kita masih boleh membunuhnya walaupun kita tidak batalin sholat. Ini semua hewan-hewan disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah fuwaisiqah atau binatang buruk. Ya, sampai Muhammad bin Sirin rahimahullah menghubungkan kalau mimpi hewan-hewan ini setelah orang istikharah berarti memang apa yang dia ingin kerjakan sebaiknya jangan dilakukan. Karena ini tanda-tanda keburukan hewan-hewan yang boleh dibunuh. Dan ini juga sudah sering saya ingatkan, ya bagi yang punya anak-anak kecil, tidak usah dinontonkan cuplikan-cuplikan kartun buatan orang-orang non-muslim yang mengarah kepada hewan yang dalam Islam disuruh bunuh. Ya. Perlu saya sebutkan. Hah? Ya contohnya Mickey Mouse, ya. Yang Minnie Mouse itu kan tikus. Tapi dijadikan toko bukan? Jadikan toko. Padahal sebenarnya dalam Islam itu binatang buruk boleh dibunuh. Bahkan Muhammad bin Sirin mengatakan kalau orang mimpi istikharah, minta cari jodoh, kemudian mimpinya, mimpi tikus itu berarti fasik. Sudah dibatalin aja. Itu contohnya, karena memang binatang boleh dibunuh. Tapi yang sedang kita diberatkan, kalaupun hewan-hewan ini berhasil kita tangkap, tetap berlaku padanya hadis Bukhari. Yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, habis kursi, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, maka aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Dan kalau kalian ingin berbuat, ya, kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisau kalian dan tenangkanlah sembelihan kalian. Jadi kalaupun membunuh ya sudah bunuh. Ditangkap misalnya, tikus itu ada yang sempat diketuk mati. Gak boleh sengaja orang bakar tikus itu. Ini karena kamu sudah rusak kaki ranjang saya, kaki lemari saya, pintu saya ini saya bakar kamu. Misal. Contoh, saya pernah lihat ada orang depan rumahnya tikus di perangkat itu disiram air panas. Misalnya. Gak perlu gitu kan. Nah dalam Islam sampai begitu. Hewan yang boleh dibunuh aja tetap gak boleh sembarangan. Jadi kita lebih dahulukan kasih sayang itu. Baik, kita masuk ke bahasan kita. Puncak daripada perusakan jasad, kembali kepada jasad tadi ya. Itu adalah merusak hati. Ini mahkotanya tubuh kita ya. Kita hanya boleh menjaga hati tersebut dengan keimanan, dengan ilmu, dengan seluruh amalan-amalan hati. Yakin, tawakal, ya, syukur, itu semua amalan-amalan hati. Dan kita harus jauhi dari semua penyakit hati. Sombong, ya, pamer, iri, semua itu kita harus selamatkan. Dan tidak boleh orang sengaja ngerusak hatinya. Nanti kan kita lebih dalam menjelaskan. Dan puncak perusakan hati yang dilarang adalah
Seringnya seseorang mengulang-ulangi dosa sehingga hatinya menjadi keras. Sebagaimana dalil akan kami bacakan insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi teman-teman yang memegang bukunya ini saya menggabungkan beberapa lembar ya dari buku kita ini dalam hadis mulai dari halaman 16 dulu. Di situ memang khusus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengangkat bab kabairul qalb. Bab dosa-dosa besar berhubungan dengan hati itu sendiri. Lalu beliau mengangkat dua dalil dulu. Innallah hadis riwayat Muslim innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat bentuk-bentuk kalian, paras wajah, postur tubuh, warna kulit. Allah enggak akan lihat itu karena Allah sudah ciptakan. Allah lebih tahu ini kenapa hitam, ini kenapa putih, ini kenapa pendek, ini kenapa tinggi dan seterusnya. Tetapi dan tidak pula melihat kepada harta benda kalian atau jabatan kalian, tapi Allah akan memandang kepada hati-hati dan amal-amal perbuatan kalian. Jadi kalau ada orang sengaja merusak hatinya, ada orang sengaja merusak amalnya, berarti dia melanggar ini. Ya. Begitu juga hadis yang lain diriwayatkan Bukhari Muslim diangkat oleh beliau dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Kita bilang radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudgha, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasada fasada jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Sungguh ketahuilah bahwasanya sungguh dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ini yang diangkat di pembukaan daripada masalah dosa besar berhubungan dengan masalah hati. Lalu kemudian di halaman 36, 37 dan 38 di sini yang diangkat oleh beliau tentang masalah bahayanya hati-hati itu kalau dibiarkan sampai mengeras karena perbuatan-perbuatan pelanggaran agama, diisi dengan penyakit-penyakit hati, ya. Isi dengan dendam, iri, ya, sakit hati dan segala macam lah, ya. Sementara orang mukmin selalu didahulukan untuk supaya memaafkan, membersihkan hatinya, selamat dari dendam dan seterusnya. Sampai Nabi SAW itu luar biasa gitu, ya. Saya kalau kembali melihat sejarah hidup beliau itu, sampai-sampai umur beliau meninggal 63 tahun, beberapa riwayat menyebutkan di kepala dan di jenggot beliau itu hanya terdiri dari belasan saja bulu putih, ya, uban. Padahal sudah 63 tahun. Bukan karena disemir. Tapi salah satu penyebabnya adalah Nabi SAW sangat rahim, sangat pengasih, dan suka memaafkan orang. Sampai waktu pasukan muslimin sudah berhasil masuk ke Mekah, dan orang-orang Madinah, pasukan muslimin yang datang 10.000 orang ini tahu betul bagaimana Nabi SAW dulu dihina di Mekah. Sholat, batang leher beliau diinjak, ditaruh dituangin kotoran unta. Dan beberapa orang memang di perang Badar, tokoh-tokoh Quraisy Nabi sebutkan, ini orang pernah giniin saya di Mekah, dibunuh. Ini orang pernah beginiin saya di Mekah, dibunuh memang. Maka sahabat berpikir yang masuk ke Mekah, oh ini di Mekah sekarang pusatnya penyembahan berhala, pusatnya tempat penyiksaan muslimin. Maka ada satu sahabat bilang begini, hari ini hari pembantaian Quraisy. Maka Nabi SAW langsung copot dia, tadinya dia pegang bendera perang, diganti. Kemudian kata Nabi SAW, bukan, hari ini justru hari kemuliaan dan kita akan memuliakan orang-orang Quraisy. Maka dengan itu ternyata jadi lunak hati-hati orang Quraisy yang tadinya memang kalau mereka misal dibiarkan dalam permusuhan mereka dan tidak diraih hati mereka, maka kemungkinan besar mereka kalaupun diusir dari kota Mekah mereka akan bentuk pasukan dan kembali menyerang muslimin. Tapi dengan kelembutan hati Nabi SAW, termasuk pada Hindun pun, ya, yang telah istri Abu Sufyan yang telah menyuruh untuk memutilasi pamannya Hamzah. Waktu Nabi SAW bersama para wanita-wanita di Mekah dan diajak masuk Islam, disuruh baiat agar tidak boleh membunuh anak mereka, tidak boleh berzina dan seterusnya. Maka Hindun menyelinap masuk di antara perempuan-perempuan tersebut. Lalu kata Nabi SAW, tidak boleh kalian berzina. Waktu itu kebetulan wanita-wanita yang mulia selain budak wanita tidak ada yang berzina. Walaupun suami mereka ada yang berzina, mereka sama sekali tidak berzina. Bukan karena hukum agama, tapi tradisi wanita-wanita orang Quraisy.
Waktu Nabi SAW bilang, jangan kalian berzina, Hindun bilang, wahai Rasulullah, apakah ada wanita yang bebas berzina? Orang kenal suara Hindun, tapi dia tutup mukanya dengan cadar. Maka Nabi SAW lihat ke arah dia langsung sambil mengatakan, Hindun ini yang salah satu dari 9 orang yang Nabi waktu masuk ke Mekah mengatakan 9 orang ini boleh dibunuh. Salah satunya Hindun. Tapi Hindun begitu lihat Nabi SAW bilang Hindun, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat, dia tahu dengan syahadat tidak jadi dibunuh. Maka apa yang terjadi? Apakah Nabi bilang enggak ini orang bohong bunuh saja? Enggak. Nabi SAW senyum dan menerima Islamnya dia. Akhirnya anak-anaknya semua masuk Islam. Yazid, Muawiyah dan banyak yang lainnya yang kita tahu mereka adalah gubernur-gubernur yang mulia di masa Umar, di masa Uthman, di negeri Syam. Bahkan Muawiyah sempat menjadi 20 tahun gubernur di masa Umar dan Uthman dan juga 20 tahun menjadi khalifah di masa kerajaan dinasti Umayyah pertama. Jadi 40 tahun berkuasa. Dan Umar dan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang membandingkan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, maka pastilah Muawiyah jauh lebih tinggi karena dia adalah penulis wahyunya Nabi sekaligus iparnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita akan bacakan dalil-dalilnya. Sini diangkat di halaman 36 kalau teman-teman yang pegang bukunya. Kita baca dalam surah Al-Maidah surah nomor 13. Ini termasuk dalil sudah mulai masuk tidak boleh sengaja mengurusak hati dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir, orang munafik. Mereka dengar kebenaran, mereka berulang kali dinasehati, tidak mau dengar. Jadi kalau antum terbiasa dinasihati, ukhti, akhi, ini nggak boleh, ini haram, jangan. Tapi selalu kita tepis saja nggak mau, ini berbahaya, bisa membawa kepada perusakan hati yang sedang kita bahas. Dan lama-lama orang bisa seperti orang munafik dan orang-orang kafir itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 13 Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhu wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan bagian dari apa yang mereka telah diperingatkan darinya. Jadi suka menolak dan juga suka mengalih-alihkan apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka kalau mereka mau masuk Islam, mereka mau perbaiki Islamnya, mereka mau tobat, maafkan mereka. Dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saksi bahasan kita di awal potongan ayat ini. Orang yang suka mengingkari janji Allah, ya, orang yang tidak mau mendengar perkataan Allah, nasihat tentang syariat Allah, baik dengan tidak beriman orang-orang kafir ataupun orang muslim yang tidak mau menerima nasihat. Dia tetap mau berpikir lebih baik di dalam kecelakaan dan kebinasaan walaupun sudah diingatkan. Kemudian juga dalam surah Az-Zumar ayat 23 sebagai dalil di sini diangkat firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsana hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang baik yaitu Al-Quran yang serupa dalam kurung mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang kalau orang mukmin, orang yang selalu memelunakkan hatinya mau mendengar Al-Quran, mau mendengar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan gemetar hati mereka. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Allah memberi petunjuk yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk baginya.
Makna daripada ayat ini adalah kalau orang-orang yang justru tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau mendengar nasihat-nasihat, ini larangan Allah, ini perintah Allah, berarti lawan daripada ayat ini. Kalau ayat ini akan melunakkan hati orang yang mendengar. Kayak antum begini dengarin, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kita sengaja mau menerima, maka kulit kita dan hati kita akan lunak dan selalu ingin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak mau ini berarti akan keras hatinya. Yang sedang kita bahas adalah justru kalau terjadi penolakan berarti hatinya akan keras. Dari yang ketiga surah Al-Hadid ayat 16 yang diangkat oleh beliau yang bunyinya alam ya'ni lilladina amanu. Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Jadi di sini Allah menyinggung orang-orang beriman. Belum saatnya kah? Mau sampai kapan? Mau tunggu umur berapa? Mau tunggu dalam keadaan seperti apa? Baru kemudian hatinya mau mengingat Allah dan tunduk. Dengan mendengarkan Al-Quran, dengan tunduk pada hukum-hukumnya, mendengarkan sabda Nabi SAW, patuh pada perintah-perintah dan meninggalkan larangan beliau. Lalu Allah mengatakan, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, karena suka menunda-nunda penerimaan, perintah, dan juga selalu terjerumus dalam pelanggaran dan menunda-nunda untuk taubat dan kembali. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.